Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Oke, Beb, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Aja Mama. I love you full. Hujatan Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Ini saya putar di sana. Lalu begitu Kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus, makanya bikin yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama saat mengisi materi tentang efektivitas dakwah dalam musik di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama, hadir juga di sana ada Ustadz, ada Kiai, termasuk ada Habib duduk satu majelis bersama Bang Haji Roma Irama. Beliau, Bang Haji Roma Irama mengatakan kalau Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, semuanya adalah teman dekat seperjuangan. Tidak ada maksud unsur apapun untuk merenggangkan hubungan baik dengan para habaib. Di samping itu, Bang Haji Roma Irama juga menceritakan pembuatan lagu Tauhid berjudul La Ilaha Illallah sekitar tahun 2000-an. Pada masa itu banyak yang menghujat, banyak kecaman kepada Roma Irama, sampai beliau dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengklarifikasi rilisnya lagu yang dimaksud. Setelah Bang Haji Roma Irama menjelaskan sambil memutar diksi lagu yang beliau rilis pada saat itu, beliau akhirnya Majelis Ulama Indonesia malah mendukung, mensupport untuk lagu-lagu yang memang bernuansa religi, bersifat dakwah sebagai bagian dari strategi menyampaikan pesan moral agama melewati seni. Nah, ini sebuah cerita penuh makna teman-teman, yang tentu saja ini menarik, yang diceritakan oleh Raja Dangdut, Raja Seni di Indonesia. Mari kita simak keterangan ceramah dari Bang Haji Roma Irama ketika mengisi materi tentang efektivitas dakwah dalam musik di gedung PBNU. Mari kita simak dalam video berikut ini. Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu ente mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Ya, beliau waktu idaman. Saya datang. Bukan. Pertama kali pembukaan. Pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadroh beliau. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Aja Mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Selanjutnya
sesuai dengan apa tadi sahabat saya ini siapa, Saifuddin. Saya minta bicara katanya tentang berdakwah dengan seni. Jadi gini dulu Bib, saya dulu pernah mendapat satu keresahan di dalam bermusik, berfilm. Apa keresahan anak? Bahwa kok kenapa sih main musik ini selalu mesti ada khamar, Betul. ada tarikus shalah, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Ini orkes Melayu zaman dulu, pemain-pemain itu banyak habaib. Z Syahab. Z Syahab, pemain suling Syahabuddin Syahab, Pak Ketua Chandra Leka, siapa Alatas itu, Umar Alatas, Muhsin Alatas, Yi Albar. Jadi para habaib ini dulu banyak seniman. Ya, bareng-bareng kita nyanyi bareng, joget bareng, syarab bareng. Ya Allah. Jadi luar biasa pertemanan saya dengan para habaib ini, luar biasa. Makanya ketika saya bicara tentang polemik ini enggak anti-hentinya air mata saya. Musameh, saling memaafkan karena Allah. Masya Allah. Ya. Amin, Masya Allah. Jadi kita ingin mencapai satu ukhuwah yang murni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Baik, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Agar kita sampai pada satu titik ukhuwah Islamiyah. Saya dulu ada keresahan. Kok kenapa main musik mesti mabuk? Main musik mesti tarikus shalah. Maka saya dulu bikin dulu lagu apa tuh? Merah Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ada cukup. Suara itu dari lahir. Kita mau utek-utek bagaimana, kok jelek-jelek aja. Jadi dulu memang begitu ya. Nah itulah akhirnya menjadi keresahan saya. Akhirnya setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat seni saya. Tapi seandainya seni ini bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing saya ya Allah. Berikan saya hidayah, tuntun saya. Kalau enggak, cabut bakat seni saya ini. Itu doa saya selalu di dalam apa? Ketika akhirnya berproses pada 13 Oktober tahun 73, soneta saya dirikan tahun 70, Bib. Tahun 73, 13 Oktober saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Saat itu saya kumpulkan formasi soneta 8 orang waktu itu. Mulai hari ini no drunk, no tarikus shalah. Kita akan bermusik fisabilil haq, fisabilillah. Enggak ada lagi maksiat. Siapa yang setuju, jawab tangan saya. Tab 8 orang Al-Fatihah. Itu terjadi 13 Oktober tahun 73. Nah saat itulah saya mulai berdakwah dalam musik. Kemudian dakwah saya yang pertama di pentas musik, Beb, mengucapkan Assalamualaikum. Allah. Dulu orang main musik nggak ada Assalamualaikum, nggak ada. Nggak ada. Jihad saya di musik pertama kali mengucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sendal lumpur naik. Disambitin gitu. Dilemparin. Karena itu merupakan satu Perjuangan. buat ucapan saat itu tabu diucapkan di Iya. pentas-pentas hiburan. Kemudian langkah kedua, qala Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harum ghinaka wal faqra wa farwa wa khuzra. Tahap ketiga, saya baca suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selama ini dihafal oleh semua umat Islam, bahkan sampai anak kecil tahu Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mensosialisasikan makna Al-Ikhlas di Indonesia. Tidak pernah ada. Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa? Arti suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat serangan. Tapi bismillah. Ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada TV apa tuh? Belum ada medsos, belum ada. Baru majalah-majalah koran. Hujatan. Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat, bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, astagfirullahaladzim, Syukri Ghazali. Kiai Haji Syukri Ghazali, kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Bang Haji mendendangkan Al-Quran. Coba lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam. Dam 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 dararam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini saya putar di sana. Lalu begitu Kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus, makanya bikin yang banyak. Cerita dari Bang Haji Roma Irama yang barusan kita simak ini penuh makna. Melewati seni-seni, melewati musik itu, dia menyelipkan pesan-pesan moral agama. Pesan-pesan agama melewati musik. Makanya tidak heran banyak para akademisi di Indonesia mencoba untuk men-tracking, melacak bagaimana efektivitas dakwah melewati infrastruktur bernama seni musik. Oleh sebab itu tokoh utama pasti yang dirujuk, yang dijadikan sebagai sampel adalah Bang Haji Roma Irama. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan terkait dengan pidato ceramah dari Bang Haji Roma Irama yang barusan kita simak. Tentu saja ini luar biasa. Silakan kalian tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.